Pada bagian ini akan saya jelaskan tentang konteks. Apa itu konteks? Jadi pada video sebelumnya Anda sudah saya tampilkan ya. Jadi kalau pertanyaannya sangat singkat, misalnya benda titik-titik, maka sulit bagi AI untuk memberikan jawaban apa yang Anda inginkan. Tapi apabila Anda memberikan pertanyaan yang lebih lengkap, misalnya benda berwarna merah, manis rasanya, kemudian menyehatkan, mungkin AI akan lebih mudah untuk menebak bahwa benda itu adalah apel. Jadi dengan data yang lebih lengkap, maka AI akan bisa lebih paham apa yang Anda butuhkan jawabannya. Itu yang dinamakan konteks. Jadi informasi yang terlalu sedikit akan menghasilkan hasil yang kurang. Ini yang perlu Anda pahami. Informasi yang tepat atau lengkap akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi lebih mengarahkan. Tapi kalau informasinya juga terlalu kompleks, ya, misalnya Anda ingin bertanya tentang sesuatu, tapi informasinya Anda kasih terlalu banyak dan tidak mengarah ya. Jadi itu juga akan membuat AI menjadi lebih bingung ya. Pada contoh ini saya akan memberikan pertanyaan yang singkat. Mengapa listrik di rumah sering mati? Nah, kalau ini jawaban yang ada di database-nya AI, dia langsung bisa menjawab tanpa perlu melakukan search. Tapi padahal yang saya inginkan bukan jawaban ini. Ya, jadi ini jawaban yang instan karena pertanyaan saya sendiri juga menurut saya instan, sedikit kalimatnya. Nah, sedangkan apabila saya bertanya lebih detail seperti contoh ini, mengapa pada akhir-akhir ini, tanggal sekitar Juni 2026, sering terjadi pemadaman listrik bergilir di area Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Apa yang terjadi? Lakukan web search. Nah, setelah dilakukan penelusuran, saya memberikan informasi yang lebih detail. Jadi saya mengatakan tanggal. Ya, jadi kejadiannya kapan? Kemudian informasi tentang pemadaman bergilir. Kemudian saya juga memaksa AI untuk melakukan research, melakukan browsing dengan lakukan web search. Maka dia akan mencari di web-web, kemudian memberi kesimpulan seperti ini. Memang terjadi pemadaman bergilir, namun untuk pastinya terjadi perdebatan antara PLN, penjelasan resmi PLN dan para pengamat energi. Nah, jadi dengan memberikan informasi yang lebih detail, itu pada intinya kita akan mendapatkan info yang lebih baik. Bukan sekedar pertanyaan instan yang saya berikan pada contoh pertama. Saat kita bertanya kepada AI, sebaiknya AI dibuat lebih dahulu mengenal siapa kita. Jadi kita buat tulisan siapa kita, misalnya kita seorang akuntan atau sarjana hukum atau peneliti ataupun pengusaha barang pecah belah. Seperti contohnya ini, saya adalah programmer Ruby on Rails yang memiliki kemampuan untuk membuat web, yang bisa membuat program back-end sampai front-end, dan saya memiliki juga pengetahuan dalam bidang akuntansi, tapi saya sangat kurang dalam bidang marketing. Jadi penjelasan yang singkat, tapi paling tidak AI langsung tahu siapa kita. Termasuk juga program yang akan kita buat ataupun produk yang akan kita buat,
kita informasikan project apa yang sedang kita ingin buat. Misalnya saya ingin membuat produk minyak wangi untuk wanita dengan usia 20-35 yang tinggal di daerah perkotaan. Jadi produknya jelas minyak wangi, pangsa pasarnya juga jelas wanita yang usianya. Nah, jadi semakin detail AI bisa memikirkan arah projectnya ini kemana. Ya. Kemudian ini contoh yang kedua untuk saya sendiri. Misalnya saya ingin membuat program untuk menghitung pajak pendapatan, tapi di negara Amerika, di mana usernya sudah umum untuk menggunakan program. Tapi sekali lagi, saya lebih memfokuskan lagi. Jadi ini lebih spesifik lagi, bukan untuk orang umum, tapi khusus untuk pekerja bebas atau freelancer. Jadi sudah ada spesifik ya. Jadi program 1 pajak, kemudian untuk negara mana, dan untuk pangsa pasar yang mana. Jadi semakin spesifik, semakin memudahkan AI untuk memberikan jawaban ke kita. Ya. AI sendiri memiliki kemampuan untuk mengingat informasi yang kita inputkan. Jadi konteks itu dia bisa mengingat, ya. Umumnya sekitar saat ini ya, itu sekitar 250 sampai 750 ribu kata. Jadi kalau bisa dibayangkan itu sekitar 3 sampai 5 buku Harry Potter yang tebal-tebal itu. Jadi sangat banyak. Saat pertama kali chat dibuka, dia hanya mengingat tanggal dan nama. Jadi sekarang misalnya tanggal 19 Juni, namanya misalnya ChatGPT, ya. Kemudian dia juga mengingat apa yang bisa dia lakukan. Jadi saat saya tadi memberi perintah lakukan web search, dia bisa melakukan search pada website yang banyak untuk mencari analisa. Jadi itu namanya tool definition. AI juga mengingat apa yang kita ketik. Jadi prompt kita, user prompt itu juga diingat. Jadi misalnya sebulan lagi saya menanyakan sesuatu, dia masih mengingat 1 bulan sebelumnya itu saya pernah menanyakan. Termasuk juga respon yang dia berikan juga dia ingat.